Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Nurdewangga dengan NPM 19.511 dari kelas H Hukum Ekonomi Syariah. Dengan ini saya ingin mempresentasikan terkait PowerPoint yang telah saya buat yang berjudul Sistem Pemberian Pinjaman pada Perbankan Syariah menurut Hukum di Indonesia. Pengertian pembiayaan langsung saja kita ini dalam masyarakat di Indonesia dikenal dengan istilah utang piutang. Adapun yang mengenal ini dengan istilah kredit. Di dalam istilah kredit ini digunakan di perbankan konvensional maupun digunakan di perbankan syariah. Utang piutang ini biasanya digunakan masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Seseorang yang memberikan hartanya kepada orang lain atau dalam artian memberikan di sini adalah meminjamkan, maka ia dapat disebut telah memberikan utang kepadanya. Sebagai contoh yang sering kita temui atau kita jumpai di masyarakat adalah ketika kita ingin ketika kita ingin membeli suatu barang, akan tetapi kita tidak memiliki uang cash, tapi kita menggunakan kartu kredit untuk membeli barang tersebut dan kita akan membayar secara angsuran kepada pihak ketiga atau yang dapat dikatakan sebagai di sini adalah bank. Selanjutnya, dalam pembiayaan ini ada yang namanya falsafah. Nah, falsafah ini tuh untuk menjauhkan diri dari unsur riba dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha. Yang kedua, menghindari penggunaan sistem persentase untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis utang atau simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu. Mungkin yang kedua ini secara simpelnya dapat kita katakan sebagai ketika kita meminjamkan uang atau kita meminjam uang pada pihak lain, jangan sampai ada yang namanya kelebihan dalam membayar utang yang telah kita pinjam. Karena itu adalah sistemnya riba. Meskipun dalam jangka waktu tertentu kita meminjam uang tersebut, harus dipastikan bahwa nominal yang kita pinjamkan dan kita kembalikan tuh harus sekian. Harus sesuai dengan apa yang kita pinjamkan. Jangan sampai ada kelebihan. Yang ketiga, menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas. Nah, di sini seperti mungkin saya menangkapnya kalau di sini tuh kita membeli barang yang unsurnya itu adalah unsur riba, akan tetapi kita menjual kembali barang yang kita yang kita beli dari uang riba untuk membayar riba kita sendiri itu. Jangan sampai seperti ini. Yang selanjutnya menerapkan sistem bagi hasil dalam perdagangannya. Nah, ini adalah yang paling cocok dalam sistem pinjam meminjam. Kalau dalam ranah sektor usaha seperti itu. Selanjutnya, prinsip pemberian pembiayaan konvensional. Meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjam tersebut. Nah, ini tuh yang bahaya sebenarnya dalam pinjam meminjam uang nih harus ada bunga di situ yang dapat memberatkan salah satu pihak biasanya. Terus juga prinsip peniadaan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan yang tidak meminjamkan sejumlah uang pada customer, tetapi membiayai proyek customer. Nah, inilah yang diusung oleh Bank Syariah di Indonesia. Dia nih sistemnya memberikan modal usaha kepada yang ingin membangun usahanya.
ketimbang dia hanya meminjamkan sejumlah uang, langsung menggelontorkan dana. Akan tetapi dia meminta imbalannya agak lebih gitu kepada si customer ini. Nah, dalam bentuk pembiayaan aktiva dan produktif dan aktiva tidak produktif, adapun jenis pembiayaan yang dimaksud tersebut, nah saya dibagi menjadi dua. Yang pertama pembagian yang bersifat aktiva produktif, yaitu dibagi lagi menjadi tiga. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan prinsip jual beli, dan pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa. Nah, yang tadi saya sudah sebutkan kan dibagi dua. Pembiayaan produktif itu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu meningkatkan usaha. Dalam di sini kita nih ingin, akan saya memiliki usaha konveksi, akan tetapi saya ingin mengembangkan usaha saya. Maka dari itu saya harus butuhkan modal dong. Nah, modalnya ini harus dicari gitu. Dicari dalam artian kita harus ada usahanya tersendiri untuk kayak meminjam. Antara kita harus meminjam ke bank konvensional dengan konsekuensi kita harus menerima bunga, atau kita akan meminjam kepada bank syariah dengan konsekuensi kita harus bagi hasil di dalamnya. Terus yang kedua, pembiayaan konsumtif itu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan dihabis gunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya ketika kita ingin membeli barang atau membeli, katakanlah untuk keperluan bulanan, kita dapat menggunakan ini, apa namanya, pembiayaan konsumtif ini. Jadi dapat dibedakan menjadi dua. Selanjutnya, sebentar. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang pembiayaan. Nah, di sini kita selanjutnya akan membahas tentang rukun, syarat, macam-macam sifat akad ariah. Karena salah satunya sifatnya di sini. Nah, yang menjadi syarat-syaratnya itu ada yang pertama tuh ada orang yang meminjamkan, kedua orang yang dipinjamkan, yang ketiga barang yang dipinjamkan, yang keempat ada ijab dan kabul. Mohon maaf sebelumnya saya tidak akan membacakan Arabnya karena ngeri salah membaca Arabnya, karena jika salah bacaan maka akan salah arti dan maknanya. Macam-macam ariah ini ada beberapa macam. Yang pertama ada ariah mutlaqah, yang kedua ada ariah muqayyadah, yang terakhir adalah ariah yang dibatasi waktu pemanfaatan, dan yang terakhir ada ariah yang dibatasi dengan cara waktu pemanfaatannya. Sifat akad ariah ini menurut ulama Hanafiyah adalah kepemilikan yang ghairul lazim atau tidak mengikat. Selanjutnya, akad pinjam meminjam, qadart, mungkin bacanya seperti itu, adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, maaf ini saya pindah-pindahin karena kepentingan tulisannya juga agar bisa terbaca oleh para penonton. Selanjutnya, bank umum syariah ini adanya pengaruh fee based income terhadap risiko kebangkrutan bank umum syariah. Salah satu cara untuk mengetahui profitabilitas bank adalah dengan cara mempertimbangkan rasio fee based income. Fee based income merupakan rasio dari pendapatan pemberian jasa terhadap pendapatan operasional perusahaan. Selanjutnya ada pengaruh kas invensi terhadap resiko kebangkrutan bank umum syariah. Cost invensi ini menunjukkan tingkat efektivitas biaya yang dikeluarkan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya.
Tingginya rasio tersebut menunjukkan bahwa adanya atas kegiatan yang dilakukan. Dengan kata lain, kegagalan bank dalam menjaga efisiensi dapat menyebabkan bank tersebut mengalami resiko kebangkrutan. Jadi bank ini akan berpikir untuk memberikan suatu pinjaman atau mengeluarkan dana agar tidak menjadi suatu blunder tersendiri untuk bank tersebut. Apakah antar customer-nya bisa mengembalikan dana tersebut atau tidak. Yang selanjutnya adalah pengaruh size terhadap risiko kebangkrutan bank umum syariah. Bank dengan ukuran besar diketahui lebih stabil dalam menghadapi keadaan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan bank dengan ukuran besar dapat mengelola risiko dengan baik karena terbiasa dalam kegiatan pengelolaan aset. Jadi ketika hal ini terjadi, ketika ada trouble, biasanya bank-bank besar ini tuh dapat bisa memainkan lah gitu, dalam artian mengatur untuk tidak terjadi suatu kebangkrutan yang parah sehingga akhirnya mereka harus mengalami valid gitu. Selanjutnya kita masuk ke bab kesimpulan, yaitu adalah berikut beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian guna menjawab permasalahan yang dihadapi. Persepsi masyarakat tentang bank syariah ditinjau dari tingkat pengetahuan dan pemahaman sebagian lainnya. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada klien untuk mendukung investasi yang telah dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Jadi kita nih dalam konsep pembiayaan ini ada yang namanya ijab kabul. Bagaimana tentang perjanjian peminjaman serta pengembaliannya itu yang akan dilakukan di ijab kabul tersebut. Mungkin sedikit saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian maupun materi pada presentasi saya kali ini. Manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian, terima kasih.